Kak Asni, Kak Elin, apa kabar semuanya? Kak Sarah, Kak Asni, dan Kak Elin berharap semuanya masih sehat-sehat dan baik-baik saja ya. nah hari ini kita akan memulai ibadah gereja anak lagi. Adik-adik di rumah persiapkan diri ya, kita mau beribadah. Sebelum itu Kak Sarah, kita mau ngapain dulu terlebih dahulu? Semuanya harus duduk dengan tertib. Lalu ngapain lagi Kak Elin? Oke, semuanya juga harus siap buku Kak Sarah. Oke, terus apa lagi Kak Asni? Siapkan pulpennya ya buat catat firman. Oke, dan jangan lupa siapkan apa? Alkitab. Yeay. Nah sekarang kita sebelum memulai doa dan juga pujian penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan, Kak Sarah, Kak Asni dan juga Kak Elin punya icebreaker untuk kita semuanya. Are you ready? Siap. Oke, semuanya siap ya. Nah, sekarang Kak Sarah jelaskan dulu ya gimana caranya. Yang pertama, adik-adik harus tahu bedakan mana tangan kiri dan mana tangan kanan. Nah, ini tangan kiri, ini tangan kanan. Oke, sekarang ikuti ya. Kiri diangkat satu jarinya, terus tangan kanan satu jari juga. Lalu ikuti ya apa yang Kak Sarah dan Kak Asni serta Kak Elin lakukannya. Satu jari kiri, satu jari kanan, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kiri, dua jari kanan, digabung jadi empat, jadilah kamera. Keren. Tiga jari kiri, tiga jari kanan, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kiri, empat jari kanan, dibawa ke kepala, jadilah kelinci. Loncat. Lima jari kiri, lima jari kanan, digabung jadi 10. Lalu aku berdoa. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke pujian dan penyembahan, Kakak Elin, Kak Sarah, sama Kak Asni mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa angel prayer Bapa kami dan mengucapkan 10 perintah Allah. Oke, kita doa angel prayer ya. Tutup mata semuanya, kita berdoa. Angel prayer. In the name of the Lord, the God of Israel, Michael on my right, Gabriel on my left, Uriel before me, Raphael behind me, and above of my head, Shekinah glory. Amen. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan janganlah sujud menyembah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzinah. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Karena kita sudah doa angel prayer, doa Bapa kami, dan sudah menghafal 10 perintah Allah, maka sekarang semuanya siapkan hati ya. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan cerita firman Tuhan.
Jadi semuanya duduk dengan tertib. Oke? Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Ya, hari ini kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Apakah adik-adik siap? Siap. Siap. Kakak-kakaknya siap juga? Siap. Puji Tuhan. Yang semangat ya, kita mau memuji Tuhan. Kita harus semangat memuji Tuhan karena kita percaya Dialah Raja atas segala raja yang bertata di atas puji-pujian kita. Amin. Haleluya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kakak mengajak adik-adik semua berdoa, tutup mata yang serius, fokus, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, untuk hari yang baru kami mengucap syukur Tuhan, buat hari Sabat ini Tuhan, kami bersyukur untuk semua kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami, hingga hari ini Tuhan kami tetap sehat, kami tetap kuat, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita akan memuji Tuhan, kita menyanyi buat Tuhan, kita mengangkat pujian, berdoa. Berdoa
berdoa nggak? Nah, berdoa ya. Mau apa lagi? Mau tidur, berdoa. Terus apa lagi? Bangun tidur, berdoa. Nah, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Adik-adik semua, kita persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan.
Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini Kak Ona akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Hari ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus datang mengurapi kami. Artikanlah apa yang kami baca dan apa yang kami dengar, supaya kami menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Kami menjadi pelita firman, menjadi terang bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Kak Ona mau membagi firman Tuhan yang terdapat dalam perjanjian baru, yaitu Lukas 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Lukas 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Begini bunyinya. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah, adik-adik semua, hari ini kita punya tema yaitu bertekun dalam doa. Nah, adik-adik semua tahu bahwa Tuhan Yesus menginginkan setiap umat-umatnya itu harus bertekun dalam doa. Anak-anak mau berdoa dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Dalam susah, senang, duka, dan sukacita, kita harus tetap berdoa. Karena Tuhan adalah satu-satunya penolong bagi kehidupan kita. Nah, adik-adik semua, maksud dan tujuan dari perumpamaan dalam firman Tuhan tadi, kita diajarkan untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini menggambarkan bahwa umat Allah adalah umat yang harus selalu berdoa dan berkomunikasi dengan Allah. Ada dua tokoh sentral dalam perumpamaan ini, yaitu seorang hakim yang lalim dan seorang janda. Hakim ini punya tabiat yang tidak terpuji. Ia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Hal ini cukup menggambarkan bahwa ia adalah seorang yang tidak berperi kemanusiaan atau kejam atau seorang yang lalim. Sementara janda ini nampaknya adalah seorang yang tidak punya apa-apa. Ia tidak mampu membayar seorang pembela untuk membela haknya. Dan walaupun ia tahu hakim itu adalah seorang yang lalim dan kejam, namun ia bisa berharap kepada hakim itu. Selain itu, hal ini menggambarkan bahwa janda itu benar karena ia berusaha mencari keadilan, walaupun resikonya itu ia sendiri bisa dihukum karena mengganggu si hakim ini. Permintaan si janda yang tidak jemu-jemu menyusahkan sang hakim
Karena itu, sang hakim yang terkena lalin ini akhirnya membenarkan janda yang gigih ini. Dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus menunjukkan betapa besarnya kuasanya yang bisa ditimbulkan dari kegigihan dan ketekunan pada diri manusia. Tanpa hal lain, hakim yang lalim itu bertindak bukan karena keadilan atau rasa kasihan, namun murni karena kegigihan janda itu. Perumpamaan ini tidak menggambarkan Allah sebagai hakim yang lalim, namun memberi perbandingan bahwa seorang yang kejam dan tidak mengenal Allah, mengenal kasih pun bisa luluh karena kegigihan, apalagi Allah yang penuh kasih. Perumpamaan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mendorong umat Allah supaya berdoa dengan iman, berdoa dengan tekun, berdoa dengan yakin dan penuh percaya dan kegigihan dan bertekun di dalamnya. Tuhan Yesus menjamin bahwa Allah akan bermurah hati kepada umatnya yang selalu mencari Tuhan. Nah, adik-adik semua, waktu kita susah, senang, dan keadaan apapun kita harus bertekun dalam doa. Walaupun ada jaminan itu, Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa yang dibenarkan adalah mereka yang beriman kepadanya. Nah, Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa yang dibenarkan adalah mereka yang beriman kepadanya, yaitu mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Sebagaimana janda dalam perumpamaan ini hanya bisa memohon kepada hakim yang lalim, memberikan gambaran tentang ketidakberdayaan janda itu. Walaupun ia dalam posisi yang benar, namun ia mempercayakan nasibnya kepada keputusan hakim itu. Ia hanya bisa memohon kepada hakim itu. Penyerahan diri sepenuhnya juga harusnya ditunjukkan oleh setiap umat Allah yang berseru dan memohon kepada Allah. Apapun yang menjadi jawaban Allah atas doa kita yang akan terjadi dalam hidup kita, biarlah itu menjadi kehendak Allah. Dari perumpamaan ini ada beberapa hal yang bisa ditanamkan dalam diri adik-adik semua yang ada di rumah. Antaranya, anak-anak harus belajar untuk berdoa dan mau berdoa, karena berdoa adalah hal yang penting di mana adik-adik berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Tuhan, misalnya adik-adik meminta Tuhan, corona ini harus selesai karena kita ingin berjumpa dengan teman-teman di sekolah. Tuhan, kami mau belajar seperti biasa, mau bergabung dengan teman-teman, mau mendengarkan apa yang disampaikan guru-guru di sekolah kepada kita. Bahkan berdoa yang benar adalah berserah kepada keputusan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja dan berkarya atas kehidupan kita. Tuhan mendengarkan doa orang-orang yang beriman dan melakukan kehendaknya. Jadi kita harus percaya bahwa doa orang benar Tuhan dapat mendengarkannya. Karena dengan doa itu pasti Tuhan memberikan jawaban bagi kita. Yang penting kita harus bertekun dalam doa. Nah, Tuhan mendengarkan doa orang-orang yang beriman dan melakukan kehendaknya, karena anak-anak juga harus selalu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Tadi ada lagu berkata bahwa baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, kalau mau bertumbuh kita harus bertekun dalam doa. Dalam keadaan apapun, walaupun ada corona,
kita harus bertekun dalam doa dan rajin baca firman. Sebab firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kita. Firman Tuhan itu yang menerangi kehidupan kita dari hari lepas hari. Saat ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan pertolongan, karena Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Kita bisa menjadi anak-anak yang pintar, bisa menjadi anak-anak yang taat, takut akan Tuhan. Karena itu kita mau bertumbuh dalam Tuhan. Itulah untuk itu adik-adik harus rajin berdoa. Nah, jangan lupa ya adik-adik, untuk ayat hafalannya dalam Roma 12 ayat 12. Adik-adik harus menghafal ayat firman Tuhan ini ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Biarlah apa yang hamba sampaikan kepada adik-adik semua di rumah, Tuhan mengartikan, Tuhan menghidupi di dalam kehidupan adik-adik yang ada di rumah, dan mereka mau bertekun dalam doa dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang takut akan orang tua Tuhan. Engkau biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hati dan pikiran mereka. Hidupilah mereka dengan firman-Mu di mana saja mereka pergi, di mana saja mereka berada, di mana saja mereka melangkah, bermain, di mana saja Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Lindungilah mereka, sertailah mereka di mana saja mereka pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Saat ini kita masuk dalam doa syafaat ya. Ikutin Kak Delsia. Dan mari kita berdoa untuk Indonesia kita, untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri, dan untuk firman Tuhan juga ya adik-adik. Nah, kita mulai ya, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami semua Tuhan, anak-anak yang tinggal di rumah Tuhan bersama orang tua mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit. Mari Tuhan Engkau berkati kedua orang tua mereka, dimanapun mereka keluar bekerja Tuhan, Tuhan sertai mereka, pimpin langkah keluar mereka Tuhan, beri mereka kekuatan, kemampuan untuk mengajar anak-anak mereka di rumah, untuk mendidik anak-anak mereka di rumah. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan terus membaca firman Tuhan di rumah, biarlah anak-anak-Mu Tuhan terus mengucap syukur dan berdoa di saat mereka bangun, di saat mereka makan, di saat mereka keluar Tuhan, biarlah mereka terus menyebut nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat Indonesia kami Tuhan, Tuhan berkati Indonesia kami, jauhkanlah dari wabah virus corona ini Tuhan, Tuhan akhiri, Tuhan hentikan virus corona ini. Kami percaya bahwa Indonesia kami tepat pada waktunya Tuhan akan pulihkan Indonesia kami, dan bangsa Indonesia ini akan diberkati oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa buat mis-mis yang mengajarkan mereka Tuhan, mari Tuhan Engkau berkati Tuhan, firman yang mereka sampaikan Tuhan, Tuhan berkati, berlimpah-limpah kuasa-Mu mengalir kehidupan setiap kami Tuhan. Berkati anak-anak yang sakit saat ini Tuhan, beri mereka kesembuhan, beri mereka pemulihan Tuhan, dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, berkati mereka. Mari Tuhan Engkau limpahi berkat-Mu bagi anak-anak kami Tuhan, biarlah anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengikuti firman-firman-Mu yang diajarkan oleh mis-mis Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang akan sampaikan firman Tuhan, berkati dia Tuhan, kuasa darah-Mu mengalir atas kehidupannya Tuhan, biarlah ia menyampaikan firman dengan benar Tuhan, agar anak-anak mengerti dan anak-anak mengalami firman itu Tuhan. Pakai anak-anak-Mu agar anak-anak mereka semua Tuhan mau berdoa dan membaca firman Tuhan. Engkau berkati anak-anak Tuhan, orang tua mereka Tuhan, beri mereka kekuatan, kemampuan di saat mereka mengajarkan anak-anak mereka. Mari Bapa Engkau berkati kami semua di tempat ini Tuhan, jauhkanlah kami dari sakit
apapun Tuhan, berkati kami semua Tuhan, beri kami kekuatan, kemampuan. Pujian yang kami naikkan Tuhan, berkati, berlimpah-limpah kuasa-Mu mengalir kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Biarlah anak-anak lebih lagi memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, maupun mereka di rumah, maupun mereka di luar, maupun mereka lagi sakit Tuhan. Biarlah mereka tetap menyebut dan memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Bapa bersama dengan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, setiap tugas pekerjaan orang tua mereka Tuhan berkati, Tuhan limpahi Tuhan, jauhkanlah mereka dari kebangkrutan apapun Tuhan, dari orang tua anak-anak Tuhan yang tinggal di rumah, yang belajar di rumah, yang berdoa di rumah Tuhan, berkati mereka. Kuasa-Mu mengalir atas kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menuntut, memberkati mereka, menjaga, melindungi anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu mengalir atas kehidupan setiap mereka Tuhan, dan setiap orang tua mereka Tuhan berkati. Mari Tuhan Engkau jaga, lindungi rumah tangga orang tua anak-anak Tuhan. Biarlah menjadi rumah tangga yang rukun, yang damai sejahtera, sukacita Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu, perlindungan-Mu bagi kehidupan setiap mereka Tuhan ada pada mereka Tuhan. Kami percaya juga Bapa Engkau berkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, kuasa darah maupun kami yang sakit Tuhan, pulihkan Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu sempurna bagi kehidupan kami yang mengajarkan anak-anak Tuhan untuk berdoa dan memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan sertai akan kehidupan kami kemanapun kami keluar melangkah Tuhan. Tuhan bersama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna. Sebentar Tuhan, hamba-Mu yang akan membaca firman Tuhan, biarlah anak-anak mengikuti firman ini dan mengikuti doa-doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah ikut pujian dan penyembahan. Adik-adik masih ingat kan firman Tuhan tadi tentang apa? Ayo. Nah, pintar sekali. Firman Tuhan tadi tentang kita harus bertekun dalam doa. Ingat ya, dalam susah senang kita harus tetap berdoa, ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan selesai ibadah gereja anak hari ini. Kakak harap minggu depannya lagi adik-adik bisa nonton ya ikut ibadah gereja anak di minggu depan lagi. Oke adik-adik, sebelum kita doa tutup, Kak Sarah akan memberikan adik-adik ayat hafalan ya. Adik-adik jangan lupa untuk hafal ayat tersebut. Nah Kak Sarah, ayat hafalan kita di kitab apa hari ini? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam Kesesakan. dan bertekunlah dalam doa. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa penutup. Bapa di surga, kami bersyukur dan kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur firman yang sampaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan semakin hari semakin bertekun dalam doa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua hari ini. Biarlah Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah gereja anak minggu depannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.